Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fauzi dengan NIM 1710400019. Dengan ini saya mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Fenomena Judi Slot di kalangan mahasiswa. Di sini saya izin memaparkan tentang bab 1, pendahuluan latar belakang fenomena judi slot online di kalangan mahasiswa. Pertama adalah perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak terhadap kalangan mahasiswa maupun masyarakat saat ini, dikarenakan perkembangan revolusi industri 5.0 di mana setiap kegiatan dan setiap kegiatan pekerjaan kita dilakukan secara online, dipengaruhi oleh teknologi yang semakin berkembang. Nah, oleh karena itu sistem teknologi ini mempunyai dampak bagi kalangan mahasiswa saat ini 2020 dan akhirnya menjadi selewengan atau efek negatif untuk mahasiswa, dikarenakan ada namanya sebuah judi slot online dan akhirnya menjadi sebuah candu di mana mereka ternyata mahasiswa ingin mempunyai gaya hidup hedon dengan cara mendapatkan uang secara cepat, padahal tidak mendapatkan itu begitu. Gaya hidup yang tinggi ini tentunya menjadi sebuah kebutuhan bagi mereka, padahal hiburan atau fenomena judi slot ini akhirnya menjadi hiburan bagi mereka, di mana mereka menghambur-hamburkan uang di dalam perjudian itu. Secara profit, keuntungan untuk kalangan mahasiswa, mekanisme awal dari permainan judi online itu difaktori faktor utama yaitu lingkungan yang bergaul. Terus selain itu ternyata pengaruh teman sebaya juga berperan penting dalam permainan judi slot ini, ya dapat menyebar di antara teman-teman mahasiswa yang satu kos atau satu rumah atau satu asrama. Nah, kalau kita bicara soal profit, keuntungan judi slot online ini awalnya ya dari 100.000 sampai 300.000 sesuai dengan keuntungan, sesuai dengan budgetnya kalangan mahasiswa. Rumusan masalahnya seperti apa sih yang ingin saya teliti? Berdasarkan latar belakangnya semua ini, ya kita mempunyai pemahaman lebih mudah. Pertama ya, tujuan penelitian saya di dalam proposal penelitian ini adalah berdasarkan bagaimana sih kita meneliti perilaku fenomena judi slot online ini di kalangan mahasiswa dan manfaat apa aja yang bisa diberikan dalam penelitian ini. Pertama ya, secara praktis penelitian ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi masyarakat umum. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan atau lebih berhati-hati karena bisa terjebak di dalam gambling judi slot online ini. Dalam kajian teori saya, untuk teori ini adalah kita memakai penelitian tentang fenomena atau misalnya penelitian faktor penyebab dalam perjudian slot online ini di dalam tinjauan pustaka saya tuh. Nah, penelitian ini kita melakukan, ada namanya bagaimana sih perkembangan teknologi itu ternyata berpengaruh terhadap perkembangan judi slot online itu, dan fenomena judi slot online itu memakai uangnya taruhannya seperti apa, itu harus dijelaskan. Saya jelaskan di dalam bab 2 yang ada, saya sudah kumpulkan itu. Nah, selanjutnya ada tarif-tarif di mana mereka ingin berjudi slot online tuh. Sedangkan untuk model taruhannya itu seperti ya bet 1.760, 4.400, 8.800, 13.800. Itu betnya per detik tuh.
karena slot modelnya. Nah itu kalau makin tinggi namanya FUR, makin tinggi judi slotnya itu makin banyak uang yang diterima. Sedangkan padahal mahasiswa adalah masuk sebagai agent of change di situ, dimana saya berpengertian bahwanya mahasiswa adalah agen perubahan. Tapi dengan adanya fenomena seperti ini, mahasiswa bukan lagi agen perubahan, tapi udah jadi agen judi, atau pemain judi tuh. Nah harusnya sebagai agen of change, mahasiswa harus memperjuangkan perubahan-perubahan atau perbaikan di bidang sosial, bidang kehidupan masyarakat. Yang perlu diingat bahwa masyarakat saya ini ya di bawah strata bawah, ya, banyak masyarakat yang tidak terdidik atau dalam kemiskinan. Nah kalau mahasiswanya aja udah main slot judi, bagaimana ingin membuat perubahan? Nah di sini respon masyarakat bagaimana sih? Cara masyarakat memandang mahasiswa merupakan orang berpendidikan, tapi ketika melihat realitasnya ternyata mahasiswa bukan agen perubahan pendidikan aja tuh, tapi malah membuat sebagai agen perubahan yang ke arah yang buruk kalau seperti ini jadinya. Nah, kalau kita berbicara faktor terjadinya perjudian online, ya tidak lain disebabkan oleh ya perkembangan teknologi tadi. Saya akan memaparkan bagian kerangka konsep. Kerangka konsep adalah harapan bangsa. Di sini saya akan langsung lari ke bab 3 saya. Bagaimana sih faktor penyebab mahasiswa Banjarmasin terlibat dalam perjudian online, dapat negatif yang dialamin, terus pokok-pokok temuan penelitiannya, seperti itu. Nah, kalau untuk faktor penyebab mahasiswa Banjarmasin bisa terlibat dalam perjudian online, yaitu kembali lagi pertemanan, teknologi yang semakin maju, kemudahan untuk mengakses link perjudian itu yang menyebabkan mereka terlibat dalam hal itu, dan gaya hidup mereka yang ingin mendapatkan uang yang banyak dengan waktu singkat itu adalah faktor yang terjadi saat ini. Dan dampak negatif apa aja sih yang bisa yang mempengaruhi mahasiswa itu? Yang pertama ya adalah kekurangan uang, terus ketagihan, ketagihan, merepotkan orang, bisa berhutang kiri kanan karena kekalahan dalam perjudian online tuh. Nah, dalam pokok-pokok temuan penelitian saya memakai metode penelitian sosial saat ini, melihat fenomena-fenomena kejadian yang mereka lakukan tuh. Sekian dari saya, pemaparan dari saya. Untuk lebihnya bisa dilihat aja draft filenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.